Halo Smartscaper Indonesia dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Semoga kalian semua makin becek aja ya. Main air terus! Nah, hari ini tuh hari Jumat, tanggal 24 April 2020, bertepatan dengan bulan puasa ya, 1 Ramadan 1441 Hijriah. Ini hari pertama puasa, jadi buat rekan-rekan, buat Scapers Indonesia yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga puasanya kuat ya sampai sore. Oke, ini karena di bulan puasa, gue akan ngebahas yang ringan-ringan aja. Gue sebenarnya pengen menceritakan gimana dulu gue awal mulanya bermain aquascape, gimana gue itu bisa menemukan aquascape ini menjadi hobi gue yang bahkan mungkin menjadi profesi sampai saat ini. Nah, itu bermula dari sekitar tahun 2007. 2007 itu gue masih tugas akhir ya, kuliah di Bandung. Saat itu di 2007 gue dikasih akuarium bulat beserta satu kantong plastik ikan. Nah, di dalam kantong plastik itu ada beberapa jenis ikan kayak ikan mas koki, terus ada ikan tetra, dan ada ikan kardinal. Nah, ikan kardinal ini gue sangat senang banget waktu itu karena ada di Ciwok. Kalau kalian anak-anak Bandung tahun 2000-an pergi ke Ciwok, ada toko akuarium namanya Toko Gampang Ingat, cabang yang di Jalan Karapitan ya. Nah, di Gampang Ingat Ciwok ini mereka punya display aquascape. Di depan itu sekitar 3 meter kalau nggak salah panjang aquascape-nya, pakai ratusan ekor tetra kardinal ya, dan itu warnanya bagus banget. Nah, kalau dibandingin dengan kardinal gua yang pakai akuarium bulat yang nggak ada filternya, cuma pakai aerator doang, itu warnanya nggak keluar sama sekali, pucet. Terus akhirnya gue cari tahu gimana sih caranya supaya bisa si kardinal ini warnanya bagus. Nah, gua googling cari-cari, ketemu forum yang namanya duniasatwa.com. Nah, duniasatwa.com ini sebenarnya bukan general untuk akuarium ya, semua satwa peliharaan ada di situ. Tapi ada satu subforum khusus yang mengenai ikan dan aquascape. Nah, katanya di forum itu si Cardinal Tetra ini harus dihidupkan di akuarium yang mirip sama ekosistem aslinya, yaitu ada tanamannya, ada pasirnya, ada kayu-kayu, pokoknya mirip dengan habitat aslinya di Sungai Amazon. Nah, dari googling di dunia satwa itu, akhirnya gue tahu istilah aquascape. Malah jadinya gue makin penasaran dengan aquascape itu apa gitu kan. Akhirnya cari-cari lagi, ketemu yang namanya forumofish.com. Nah, ini salah satu forum yang cukup tua yang mengkhususkan membahas mengenai akuarium, baik itu aquascape, reef, ataupun ikan predator. Nah, di salah satu subforum di forum Offish ini ada yang ngebahas aquascape. Di situlah gue ketemu teman-teman senior aquascape Indonesia kayak Ko Wewe, Pak Arif Hamzah, lalu ada Ko Dedi Tamara, Ko Hendro, lalu ketemu Dodi juga di situ awalnya ya, di tahun 2007-2008. Saat 2007 gue ketemu forum itu, gue sebenarnya hanya menjadi silent reader, baca-baca gimana sih aquascape, bahan yang dibutuhkan apa aja, bikin CO2 itu gimana, lampunya seperti apa, dan sampai akhirnya gue berbulan-bulan baca itu sambil ngumpulin bahan-bahannya. Tepat di tanggal 1 Maret 2008 itu gue bikin aquascape pertama gue ya. Kalau kalian bisa lihat nih kayak gini nih bentuknya. Ya sederhana sekali tapi cukup lumayan lah buat pemula ya. Pemula yang 12 tahun lalu memulai sebuah aquascape. Di depannya itu pakai karpet Liliopsis. Dulu ini pakai pasir Malang, bawahnya pakai pupuk dasar JBL kalau nggak salah. Lalu ya seperti biasa lah tanaman para newbie ya, ada kabomba di belakang. Pakai kayu bakau karena dari zaman dulu itu kayu yang paling banyak dijual hanya kayu bakau, boro-boro Santigi atau Rasa Malang itu juga nggak ada. Lalu ada pakai kripto, dan kalau kalian lihat ini ada Echinodorus Amazon Sword aja gue selipin di kayu karena belum tahu. Dan ini pakai CO2 DIY ya, pakai ragul, diffusernya dari puntung rokok, dari kapas, dan ini lihat kan pakai ikannya kardinal. Ternyata memang setelah ditaruh di aquascape, banyak tanamannya, ikan kardinalnya bisa cerah, dan juga lampunya juga harus kenceng ternyata untuk membuat si kardinalnya warnanya semakin keluar ya. Tanggal 1 Maret itu gue langsung posting foto ini, aquascape pertama yang gue buat di forum Office itu. Nah, akhirnya banyak yang komen, senior-senior sana komen, jangan pakai pasir Malang itu nggak kuat buat ngikat akar tanaman, pakai pasir silika aja. Ya orang baru belajar, ya akhirnya bongkar lagi pakai silika ya. Nah, ini silika kayak gini, akhirnya gue bongkar yang tadi, jadilah seperti ini. Ini kalau nggak salah umur sekitar 3 minggu, 4 minggu ya, foto ini di tahun 2008. Dan agak lumayan lah ya, ada vokal pointnya jelas, di sini posisinya kayak golden ratio, ada Anubias, kayu. Lalu ada Sagittaria subulata juga, karpet yang pakai Tenellus. Cuman di minggu ke-19 itu hampir bulan kelima, hampir 5 bulan ya, karpetnya gue ganti dengan kuba. Nah, ini gue nanam kubanya.
Kalau dilihat mouse-nya udah mulai gondrong, lalu micro showroom-nya juga udah mulai gondrong, nambahin Riccia juga. Dan saat itu karpet itu nggak banyak, dan yang paling favorit orang itu adalah Glosso dan Kuba. Dan di sini gue pertama kali nyobain Kuba. Nah, selain akuarium yang 60 cm, gue juga punya beberapa akuarium lain. Ada yang 90 cm, ada yang cube 30 cm, ada yang 40 cm. Pokoknya dulu multi tank syndrome ya, kena penyakit MTS. Aquascape gue banyak banget. Nah, itu di tahun 2008 nih sampai 2009 lah kurang lebih. Akhirnya di tahun 2010 itu gue pindah ke Jakarta. Orang yang pertama kali ngajak gue ketemuan, teman Aquascape yang dari forum itu ngajak gue ketemuan pertama kali adalah Dodi ya. Dodi Aliwijaya, ownernya Aquajaya ya. Nah, saat itu Dodi dia udah mulai bisnis Aquascape, mulai jualan dari forum, terutama dari Kaskus ya. Lalu dia ngajak gue, "Wen, ketemuan yuk." Gue bawa mos sama ikan nih, Otosinclus. Gue mau nganterin ke Konarto dan Aldi. Dan dulu Konarto sama Aldi itu tinggal di apartemen Taman Rasuna. Ya, jadi waktu itu ketemu sama Dodi, janjian di Pasfest. Akhirnya kita ke apartemennya Konarto dan Aldi. Nah, akhirnya jadi teman dekat ya. Selain itu juga gue ketemu sama Brian. Gue diajak ke rumahnya Brian ngeliat akuarium dia, koleksi-koleksi tanaman jumbo-jumbonya. Dulu Brian itu terkenal dengan tanamannya yang jumbo-jumbo yang gede-gede karena dia bikin pupuk sendiri. Awalnya lucu nih, gue tuh punya ide untuk bikin forum khusus Aquascape. Karena kayak di Malaysia, Singapura ya, mereka forumnya khusus untuk Aquascape, tidak bergabung sama hobi akuarium yang lain. Nah, pada saat gue lontarkan ide gue, karena gue tahu Brian itu orang IT, dia langsung ngasih daminya. 2010 itu lahirlah forum indoaquascape.com, yang mana gue menjadi member pertama dan juga langsung menjadi moderator di forum itu. Nah, di tahun yang sama, di 2010 itu gue juga diajakin Dodi untuk bikin toko Aquajaya, partneran bertiga sama Ai Arya ya, Ai Main Air. Nah, saat itu gue sebenarnya pengen banget ikut join, tapi saat itu gue punya kebutuhan yang lain, dan akhirnya tahun 2010 itu gue belum join. Nah, di 2010 gue kan tinggal di kosan tuh. Kalau pengen lihat nih, kosan gue bentuknya kayak gini. Ya, kamar kecil seperti kosan pada umumnya di Jakarta ya. Banyak akuarium, ini kalau di foto ini sih akuariumnya cuma kelihatan 4 ya, sebenarnya lebih banyak lagi. Dan di saat itu, tahun segitu, gue juga lagi getol-getolnya DIY ya. Pokoknya lampu bikin sendiri, power grow ataupun substrat berongga juga bikin sendiri, filter juga bikin sendiri, segalanya bikin sendiri. Ini salah satu karya gue dulu, niru karyanya Pak Hamsa, pakai lampu Leuchtech, lampu neon ulir yang sangat populer, sangat favorit para scaper zaman itu. Tuh sampai stikernya aja gue plesetin tuh, nggak ada. Oke. Nah, ini nih yang paling epic sebenarnya. Di tahun 2010, gua bikin Aquascape dengan style Stonehenge ya. Stonehenge dulu pakai metode DSM, Dry Start Method, pakai karpetan Kuba. Setelah 2 bulan ya, setelah 8 minggu, kubanya udah rapat, juga ada tambahan kayak tanaman storogin ya. Ternyata pas gua isi air, akuariumnya bocor, saudara-saudara. Ternyata mejanya tidak kuat untuk menahan beban akuarium dan airnya juga, sehingga kaca bawahnya itu retak halus padahal, tapi rembes. Akhirnya ya mau nggak mau dibongkar, akuariumnya nggak dipakai lagi, mejanya juga dikasihin ke orang. Gue pesen meja baru, akuarium baru, dan setup yang sama lagi, dengan desain yang sama, dengan layout yang sama, tapi tidak DSM lagi, langsung ditancap aja kubanya. Kalau buat kalian yang seneng DSM, itu sebenarnya hanya membuang-buang waktu, karena pada saat kubanya udah rapat, masih butuh waktu untuk transisi ataupun adaptasi lagi ke daun air. Jadi nggak ada bedanya dengan kalian nancep langsung di dalam air. Kasih kebutuhan oksigen dan CO2 yang tinggi, cahaya mencukupi, nutrisi mencukupi, pasti juga akan tumbuh. Timingnya bahkan mungkin 2 bulan udah ngarpet, nggak perlu DSM lagi ya. Nah, akhirnya, kayak gini nih hasil final shotnya. Si Stonehenge tadi yang bocor, yang udah gue pindahin ke akuarium yang baru. Ini Kuba, saat itu hanya Kuba lah pilihan karpet yang paling rapet, yang paling halus ya. Lalu ada Storogin repens, dimana ini salah satu tanaman favorit gue, dan ada Ranunculus inundatus yang bagian belakang tuh sebelah kiri. Kayaknya udah jarang deh scaper zaman sekarang yang pakai Ranunculus ya. Lalu di tahun yang sama, nah ini judulnya Tombolo. Kalian bisa tebak nggak ini ukuran akuariumnya berapa? Ini di IAPLC gue dapat peringkat 201, yang mana 201 itu adalah peringkat yang cukup tinggi pada saat itu, cukup sulit untuk dicapai. Ini akuariumnya ukurannya 20 x 15 x 15 ya. Kalau kalian lihat nih perbandingannya sama ukuran pinset sama ukuran tangan gua, dan ukuran kacanya kelihatan kayaknya tebal sekali, padahal ini kaca 5 mili juga, cuman karena akuariumnya kecil jadi terlihat kacanya tebal ya. Ini memainkan perspektif sehingga akuariumnya terlihat besar daripada yang seharusnya. Di AGA walaupun tidak dapat peringkat,
tapi mendapatkan komen yang cukup positif dari beberapa juri, dari Karen Randall sama dari Jason Baliban. Jason Baliban nggak pernah dengar lagi sih namanya. Lalu di tahun yang sama gue juga, nah ini sebenarnya akuariumnya setupnya adalah sebelum yang Tombolo tadi ya. Ini akuarium yang sama sebelum Tombolo tadi, layoutnya seperti ini, cuma pakai single rock. Ini batu fosil, menggunakan karpet UG ya, Utricularia graminifolia. Yang mana karpet UG pada saat ini tuh juga jarang sekali kayaknya scaper yang pakai, karena katanya susah, padahal UG ini sangat gampang. Nutrisinya nggak perlu macem-macem, pakai pasir silika tanpa pupuk dasar juga bisa. Yang penting lampunya cukup high, lalu CO2-nya mencukupi, dan dikasih makan biasanya kutu air atau artemia ya, karena UG ini adalah tanaman karnivora. Lalu, nah ini masih di 2010, ini juga unik akuariumnya. Untuk saat ini, sekarang ini menjadi unik karena karpetnya pakai Elatin triandra, orang udah nggak pernah lagi pakai Elatin triandra. Lalu mossnya yang di belakang itu yang efek semak-semak memakai willow moss ya. Udah jarang kan kalian lihat orang pakai willow moss saat ini. Oke, 2010, masih 2010 juga. Ini akuarium yang sama dengan Shining Forest tadi, gua rescape. Ini judulnya gue kasih Forgotten Garden namanya. Semuanya pakai tanaman foreground. Kalau kalian perhatiin, ada glosso, ada Taurogen repens, ada kuba lagi kuba ya. Lalu ada hairgrass Japan paling belakang, terus yang tengahnya agak tinggi itu Ericolon, dan background itu menggunakan Echinodorus tenellus atau Helantium tenellum ya. Dan yang terakhir di 2010, akuarium ukuran 50 x 30 x 30. Ini gue kasih judul The Famous Tree, terinspirasi dari akuariumnya Felipe Oliveira ya, yang pakai bonsai pohon. Karpetnya pakai glosso, lalu lagi-lagi di situ juga ada Staurogen, tanaman favorit gue, Staurogen repens ya. Sama yang belakang itu yang semak-semak adalah Staurogen portobello. Selain akuarium yang tadi yang sempat di final shot, ada beberapa akuarium lagi yang gagal sebenarnya, nggak sampai akhir, nggak sampai final shot. Ataupun mungkin gue kurang puas, akhirnya gue bongkar. Akuarium ukuran 35 x 25 x 25 Opticlear buatan Ko Yung Yung ya. Jadi kata Ko Yung Yung tuh Opticlear pertama yang dia kerjakan dan dia jual adalah yang buat gue, yang ini. Tapi sayang ini nggak sampai final layoutnya, padahal batunya promising, cukup bagus untuk saat itu di 2010 ya. Oke, kita lanjut ke 2011. Nah, di 2011 itu masih cukup produktif, gue masih cukup banyak menelurkan karya-karya aquascape sampai final. Ini di foto pakai kamera biasa ya, bukan untuk tujuan kontes. Kenapa? Karena ini adalah batu seriu palsu ya, fake. Makanya judulnya quiet, diem aja, jangan bilang-bilang kalau ini batu palsu. Jadi ini batunya plastik resin tapi menyerupai seriu, dan lagi-lagi karpetnya pakai kuba. Oke, kita lanjutin. Nah, ini akuarium yang tadi The Famous Tree, gua rescape menjadi ini. Judul aquascape-nya adalah Black Widow karena bentuknya kayak laba-laba ya. Lagi-lagi kuba, lalu ada Staurogen repens. Belakang kalau kalian lihat nih, itu ada Hygrophila pinnatavida. Nah, saat itu di tahun 2010-2011, Hygrophila pinnatavida ini adalah tanaman yang baru banget datang dan hanya dijual di ADA Gallery di PIM ya. Dulu satu pot itu keluaran dari Tropika ya, cuman isinya paling ya 5 batang, harganya per potnya itu 800.000 ya. Kalau sekarang sih, sekarang beli pinnatavida satu pot ya paling 15.000 udah dapat berapa batang kan. Bayangkan dulu kita belinya 800.000 satu pot. Lanjut, ini pakai batunya dari Pak Hamsa ini. Pak Hamsa bilang ini golden stone. Lagi-lagi depannya ada kuba, lalu di tengah itu ada Hydrocotyl Siptorpioides yang mudah kalian dapatkan di pekarangan ya. Yang kalian bilang susah untuk di air, sebenarnya bisa. Memang tidak semudah dan tidak secepat yang tripartita, tapi Siptorpioides ini bisa banget untuk di submerge, ditanam di air ya. Kita lanjut. Nah, ini gue namain Mororox ya. Konsepnya mirip-mirip triangle layoutnya, pakai batu lava, lalu pakai Ricardia di depan dan pakai hairgrass di belakang ya. Ini masuk ke AGA juga, nggak dapat ranking tapi cukup dapat komen yang lumayan banyak. Ada 5 juri yang komen dan komennya cukup positif. Akuarium yang sama, yang 20 cm tadi, gue rescape lagi, gue namain Pepinos Hill ya. Ini pakai seriu beneran nih kali ini. Depannya masih pakai kuba. Nah, ini seriu dulu belum ada yang jual di Indonesia, tapi di sekitar tahun 2011 akhir itu gue pergi ke Singapura, lalu gue beli batu seriu dan batu ohko ya, dragonstone, itu masing-masing 1 dus, kurang lebih sebesar 1 dus Indomie lah. Jadi gue nenteng-nenteng di pesawat tuh 2 dus isinya batu. Pas di scan di bandara, ini apaan mas? Batu. Buat apaan batu? Buat aquascape. Apa itu aquascape? Akhirnya gue liatin foto-foto gitu kan, baru dibolehin lewat.
Oke, selain yang tadi yang udah di final shot, gue juga pernah bikin aquascape yang Pico ya, bukan nano lagi, ini Pico, ukurannya kecil sekali. Ini bandingkan sama ukuran bungkus rokok Lucky Strike, ukurannya 6,5 kali 5 kali 5 cm. Ini gue ngidupinnya, gue masukin ke dalam akuarium yang gede. Jadi biar nggak perlu tambahan lampu, nggak perlu tambahan filter, dicemplungin aja ke akuarium yang gede. Kalau lihat ini perbandingan ukuran antara udang amano dengan akuariumnya, sepertinya udang amanonya gede sekali ya, kayak ukuran udang lobster. Oke, lanjut di tahun 2012. Nah, di tahun 2012 ini nggak terlalu banyak karya aquascape gua karena saat itu udah mulai hobi main motor ya, touring mana-mana, ke Bromo, ke Pantai Selatan, lalu juga ke Kawah Putih, ke Bandung dan lain-lain ya. Tapi untungnya beberapa aquascape gua di tahun 2012 ini semuanya di final shot dan semuanya ada video sinematiknya. Kita bahas satu-satu ya, kita lihat satu-satu. Ini akuarium ukurannya 40 kali 25 kali 25, gua kasih judul The End. Menariknya, akuarium ini adalah akuarium yang gua buat untuk pacar gua saat itu, yang sekarang udah jadi mantan karena jadi istri maksudnya. Nah, ini akuarium modus kalau bisa dibilang ya. Jadi akuarium ini, jadi kalau kalian punya pacar ataupun punya calon istri, bikinin aquascape buat dia gitu. Kenapa? Biar bisa jadi modus, biar bisa sering-sering kalian datang ke rumahnya, modusin mau ganti air ya, maintenance. Jadi bisa sering-sering main ke rumahnya. Nah, ini akuarium modus dan alhamdulillah ternyata orangnya jadi istri gue sekarang. Selagi kalian melihat videonya, ya karena ini akuarium untuk orang lain, jadi pakai yang low maintenance saja tanamannya. Mostly tanamannya adalah Minipelia, lalu ada Visiden, lalu ada Flame Moss, dan pakai Tenellus ya. Ini low maintenance tapi tetap pakai CO2 kalau nggak salah sih. Tetap, makanya mossnya bisa seger. Lalu yang ini ukurannya 90 kali 40 kali 40. Ini gue kasih judul tidak ada judul ya. Untitled, karena waktu itu bingung banget mau bikin judul apa, ya udahlah Untitled aja. Lagi-lagi depannya pakai kuba dan tanaman favorit gue Staurogen repens, di tengah itu pakai batu serpentin. Nah, dulu tuh tahun-tahun 2010 sampai 2012 batu yang paling populer di kalangan aquascaper Indonesia itu ya serpentin dari Kalimantan yang dari paham saya. Selain itu paling ya batu lava ataupun batu fosil. Yang cukup menarik ya batu serpentin ini, dan harganya juga cukup terjangkau gitu. Karena Serio sama Ohko tahun segitu tuh belum ada, kalau ada pun harganya bisa mahal banget. Sayang ini pas final shot posisi ikatnya agak kurang oke, karena sebenarnya saat itu ini belum akan di final shot sebenarnya. Tapi karena ada akuarium yang lain yang sedang final shot, ya sekalian coba iseng aja foto yang ini. Lanjut, ini akuarium yang 50 cm, gua kasih judul Petrified. Kenapa? Ya karena pakai batu petrified wood, ya batu fosil ya. Lagi-lagi kuba, Staurogen, dan di belakang juga ada UG ya, Utricularia graminifolia yang gua taruh di Wabikusa, makanya bisa membentuk bukit seperti itu. Dan di belakang pakai Rotala rotundifolia dan Rotala green. Dan ada Downoi juga di situ pakai ikan Amandae tetra. Nah, lanjut, ini akuarium yang bending yang 30 cm yang dari 2010 gua pakai. Ini Riskepan keberapa gua lupa. Gua kasih judul Mononoke Forest. Mononoke ini apa ya? Pokoknya adalah salah satu karakter kartun Jepang lah. Walaupun ini dibikin di 2012, tapi gue masukkan ke kontes AGA 2013 dan saat itu alhamdulillah dapat peringkat 10 besar ya, top 10. Ya, coba kita lihat ya. Ini top 10 pencapaian tertinggi pertama gua, yang peringkatnya bisa sedikit dibanggakan sejak gue mulai main aquascape yang secara serius kontes dari 2010 ya. Nah, ini komen dari jurinya, ada dari juri dari Brazil, Luca Galarraga, dan Dave Chow dari Hong Kong. Komen yang positif mengenai akuarium ini. Dan ini akuariumnya subketnya pakai nama bini gue. Lalu ini akuarium yang optic clear yang 35 kali 25 kali 25. Ini Serio yang gue ceritain tadi, yang gue bawa dari Singapura. Apa yang bisa gue ceritain dari sini ya? Ini kalian lihat sendiri aja deh videonya. Ini sebenarnya standar aja sih, dan belum saatnya difoto untuk final shot sebenarnya. Jadi kurang maksimal untuk dimasukkan ke dalam kontes. Oke, kita lanjut ke tahun 2013 ya. Nah, di 2013 ini karyanya makin sedikit. Karena saat itu gue mulai getol ngulik-ngulik LED ya, LED untuk aquascape. Dan gue saat itu juga jualan. Kalau kalian pemain-pemain lama pasti pernah tahu brand LED yang namanya Nanos ya. Ini gue bikin sendiri pakai akrilik. Dan ini dijual, walaupun akhirnya gue juga nggak kuat untuk menerusinnya karena nggak ada waktu dan capek. Di 2013 ini ada kalau nggak salah ada dua karya gue. Yang pertama ini yang 50 cm, gue kasih judul Deep Green Forest.
Ini terinspirasi dari foto hutan di Jepang, kalau nggak salah Yakushima Forest ya. Ini gue submit ke AGA 2013 dan alhamdulillah juga dapat top 10. Hampir semuanya tanaman moss, tapi lagi-lagi ada nyempil tanaman favorit gue, Storogin di depannya, yang malah ganggu sebenarnya. Nah, ini akuarium gue yang lain. Ukurannya 35 cm yang OptiClear ya. Gue kasih judul When Winter Has Come to an End. Ini bukan terinspirasi dari serial Game of Thrones ya, karena di tahun 2013 gue belum nonton Game of Thrones. Jujur aja, baru tahun lalu apa 2 tahun lalu gue nonton Game of Thrones. Hasilnya sebenarnya untuk diorama sih oke, cuman sangat tidak natural terlihatnya. Gue jadi kurang suka sekarang. Nah, di tahun ini masih pakai Kuba ya. Selain dua yang tadi, sebenarnya ada beberapa akuarium lagi, terutama yang kecil-kecil ya, pesanan teman-teman di kantor. Kayak gini nih ukurannya, ada yang 8x8x8, ada juga yang ukurannya 15x15x15. Ini pesanan orang kantor. Oke, lanjut di tahun 2014. Sebelum masuk 2014 nih, di 2013 akhir itu gue pergi ke Bangkok ya. Di Bangkok gue ke tokonya Aquamine kalau nggak salah, di Chatuchak. Nah, toko aquascape di Aquamine ini ada sebuah layout aquascape yang menggunakan, tadinya gue pikir Kuba, tapi kok daun kubanya gede-gede gitu, lebih bulat-bulat. Akhirnya gue tanya, ini dia sebut nama tanamannya adalah Pearl Grass ya, rumput mutiara. Dan yang belakangan kita kenal dengan nama Monte Carlo. Nah, saat itu karena itu tanaman belum ada di Indonesia, sebenarnya ada sih. Jeffrey itu ya, Jeffrey Bandung ya, kolektor tanaman, dia pernah mengkoleksi, pernah punya Monte Carlo. Tapi ya namanya Jeffrey, seorang kolektor, tidak dijual sama dia saat itu, untuk koleksi pribadi aja. Akhirnya gue bawa masuk Monte Carlo ini ke Indonesia, dan harganya saat itu adalah sekitar 3.500 per 2 cm. Tadinya gue pikir 2x2 cm 3.500 rupiah ya. Ternyata bukan 2x2 cm, tapi satu batang panjang 2 cm itu dijual harga 3.500 saat itu. Gue saat itu kalau nggak salah cuma beli 10 atau 20 batang, bawa ke Indonesia, gue banyakin di akuarium. Akhirnya gue lempar ke farm-farmnya Dodi, farmnya Arya, farmnya Indra, supaya makin banyak Monte Carlo di Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang kayaknya semua orang udah bisa pakai Monte Carlo dengan harga yang sangat murah. Satu cup paling berapa sih? 10.000 paling mahal ya. Itu sejarahnya dari 2013 tuh gue bawa dari Bangkok. Di tahun ini karya gue juga masih sedikit juga, belum bisa lebih sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Karena saat itu 2013 gue mulai kenal yang namanya DIY box mode ya, vape. Gue bikin vape, bikin sendiri DIY. Gue juga impor barang-barangnya dan gue jualan juga, jadi lumayan fokus ke situ. Jadi aquascape-nya agak sedikit tertinggal. Masih ada karya di 2014, yaitu karya yang menjadi juara dunia saat itu, yang gue kasih judul Antah Berantah ya. Nah, karena memang cuma satu yang gue fokus di 2014, jadi gue ceritain bagaimana awal mulanya, karena banyak juga yang nanya, "Bang, itu pakai batu apaan?" Nah, ini batunya, kalau secara geologi, nama batunya adalah Silty Sandstone. Ini gue dapat waktu itu karena lagi ada kerjaan lapangan di Sumatera Barat. Gue ketemu batu ini, akhirnya gue comotin aja sekitar berapa kilo, paling 8 atau 10 kilo ya. Hardscape-nya awalnya seperti ini, setelah ditanam moss seperti ini. Mossnya nggak pakai DSM, langsung gue tempelin aja pakai power glue. Filternya pakai filter gantung HOB dengan surface skimmer, dan juga di belakang ada tambahan under gravel filter yang menggunakan pompa ya. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Ini umur kalau nggak salah sekitar 6 bulan. Inilah yang dapat juara 1 dunia di kontes AGA 2014. Nah, yang menarik karena ini ukuran akuariumnya kecil, depth-nya kan udah dapat banget nih ya. Gue harus cari ikan yang ukurannya kecil juga, namun bisa schooling, dan itu susah banget dapatnya. Dan akhirnya gue beli ikan cere yang satu kantongnya 3.000, isinya ratusan ekor. Belinya di Sumenep. Ikan cere gue taruh 20 ekor, ngilang, nggak kelihatan. Gue taruh 20 ekor lagi, pada sembunyi. Akhirnya mungkin total ada gue ngasih 50 ekor. Dan karena mungkin memang banyak, setelah difoto berkali-kali, berulang-ulang, dapatlah pose ikan yang seperti ini. Seperti sedang schooling ya, padahal nggak schooling-schooling juga sih. Ada ngadepnya ke depan, ada yang ngadepnya ke belakang, tapi terlihat kalau secara umum kayak burung lagi terbang di pegunungan ya. Dan aquascape ini terinspirasi dari pegunungan di Cina ya. Ini Zhangjiajie Mountain yang tempat syuting film Avatar kalau kalian tahu. Dan ini kalau dilihat dari atas, kalau kalian lihat perbandingannya dengan ukuran selang dan sprayer, akuarium terlihat kecil sekali kan. Karena akuarium cukup lebar untuk ukuran 35 cm panjang, jadi bisa naruh batu berlayer-layer sehingga depth-nya bisa sangat dalam sekali. Di AGA 2014 alhamdulillah dapat peringkat pertama. Ini pencapaian tertinggi gue selama ini. Walaupun belakangan nggak pernah ikut kontes lagi, tapi seenggaknya ini masih bisa dibanggakan. Dan di IPLC pun di tahun 2014 itu dapat prize winning work ya, dapat ranking 47, yang mana di tahun 2014 ranking 47 ini untuk orang Indonesia adalah ranking tertinggi. Karena waktu itu Konarto nggak ikutan.
Nah, selain satu akuarium tadi yang antah berantah, sebenarnya masih ada 2 akuarium lagi di tahun yang sama, di 2014. Tapi karena gue mungkin udah sibuk sama yang lain, nggak kerawat, jadi ini nggak sempat di final shot. Oke, kita lanjut ke tahun 2015. Nah, tahun 2015 ini tahun dimana gue nikah dengan cewek yang gue kasih akuarium di N tadi. Dan akhirnya, karena gue masih ngekos, jadinya satu kamar berdua, space untuk akuarium gua harus dikurang-kurangi dan karena diokupai sama barang-barang bini gua ya. Jadi mulai ngosongin semua aquascape gua jual-jualin, gua sisain cuma satu aquascape. Nah, ini dia ukuran 60 cm. Sebelum setting gua sketch dulu. Gue bikin gambar. Kalau gue biasanya bikin akuarium untuk kontes, biasanya memang gue senang gue gambar dulu. Gue gambar posisi rule of third-nya gimana, golden ratio seperti apa, focal point akan di mana, empty space-nya di mana. Lalu hardscape-nya jadinya seperti ini, pakai Dragonstone nih. Hasil akhirnya seperti ini. Gue kasih judul Guha Pawon. Itu salah satu tempat wisata di Padalarang, Bandung ya. Dan dapat peringkat top 10 di kontes AGA 2015. Ya, kalau dilihat ini komennya dari Luka Galaraga, komen yang cukup positif. Oke, kita lanjut. Di tahun 2016. Nah, di 2016 ini gue masih ngekos juga. Sampai sekarang gue juga masih ngekos sih. Akuariumnya juga masih cuma tinggal satu juga. Dan di tahun 2016 ini setelah gue diajak tahun 2010 dulu gabung Aquajaya sama Dodi, 2016 gue diajak Dodi untuk ngebantuin dia ngurusin toko Aquajaya. Gue gabung Aquajaya, lalu juga gabung Aquariset. Dan karena kesibukan, akuarium yang bisa dirawat juga cuma satu, itu pun cuma main moss aja. Cuman kalian jangan anggap remeh aquascape yang hanya bermain moss. Itu tidak semudah yang kalian bayangkan ya, untuk membuat mossnya bisa tumbuh dengan optimal dan cantik. Nah, ini dia aquascape-nya. Gue kasih judul Ngarai. Ini akuarium 50x30x30, masih sama pakai batu Dragonstone ya, Aquastone. Ini disubmit di IPLC 2016 dan di AGA 2017. Kenapa gue pisah tahun? Karena gue yakin di 2017 gue nggak akan sanggup bikin aquascape lagi untuk kontes yang bener ya, yang fokus. Sehingga gue split untuk submission kontesnya. Dari 2016 sampai ke 2019, ya kesibukan gue di dunia aquascape sih kebanyakan selain ini ya, kalau cuman aquascape iseng-iseng aja nggak untuk kontes, tetap ada satu biji di kosan. Tapi kebanyakan gue jadi juri kontes aquascape di Indonesia, kayak misalkan kontes Musatik, kontes ISR, ataupun kontes-kontes regional lain. Dan di 2018 sampai sekarang itu ya fokus bikin konten edukasi aquascape di YouTube ya, seperti yang kalian tahu, mulai dari 2018 akhir sampai saat ini. Nah, kalau ditanya, Bang, kapan bikin tank kontes lagi, Bang? Jujur aja waktunya belum ada. Selain waktu, space-nya juga tidak ada, karena sampai saat ini, karena gue masih berdua belum punya momongan ya. Jadi gue masih ngekos, sedangkan untuk aquascape kontes itu sebagusnya minimal 90 cm atau idealnya 120 cm. Space-nya nggak ada. Kalau gue taruh di toko akuariumnya itu agak susah, karena untuk akuarium kontes itu harus dimanjain setiap hari, harus dilihatin tiap hari. Sedangkan gue ke toko itu paling ya dalam seminggu itu cuma sekali, atau bahkan dalam 2 minggu cuma sekali datangnya. Itu aja cerita aquascape gua dari 2007 sampai 2020. Kalau cerita kalian seperti apa, tuliskan di kolom komentar ya. Sekali lagi, selamat berpuasa buat teman-teman scaper muslim yang menjalankan. Ingat, aquascape itu tidak mudah, tapi tidak susah kalau kita mau belajar. Makanya saksikan terus Aquajaya Aquariset, channel lengkap belajar aquascape. Be a smart scaper. Jangan lupa untuk like, subscribe, share video ini ke teman-teman kalian ya. Dari Mampang Perapatan, jam berapa ini? Jam 7:30 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, ciao.